Puding ini rasanya tuh mirip banget sama kalau misalnya kita makan jus alpukat. Nah, jadi bikinnya tuh juga mudah dan gampang dan bisa banget buat dijual. Nah, pertama kita bikin dulu untuk puding-pudingnya. Jadi untuk pudingnya di sini kita pakai gula pasir, terus pakai agar bubuk, sama di sini aku pakai jelly powder, tapi jelly powdernya cuma pakai sedikit aja. Jadi nggak dipakai semua satu bungkus gitu, cuma pakai 1 sendok teh aja. Nah, ini semuanya akan kita campur dengan pop ice rasa alpukat. Jadi di sini untuk rasa alpukatnya aku pakainya tuh dari sini. Jadi bukan dari pasta, tapi pakai si bubuk pop ice ini. Di sini aku pakai 4 bungkus. Kalau misalnya kalian mau tambahin lagi, misal mau lebih berasa pakai 5 bungkus boleh, tapi sebenarnya 4 bungkus aja juga udah cukup berasa kok. Nah, selanjutnya ini kita campur lagi pakai air, terus nanti masih ditambah lagi pakai susu kental manis. Jadi karena aku di sini sama sekali nggak pakai susu cair, jadi di sini aku tambahin lagi pakai SKM. Nah, kalau misalnya kalian mau diganti pakai susu UHT aja, nah itu kalian bisa tambahin gulanya, terus SKM-nya di skip. Jadi benar-benar cuman bubuk jelly, bubuk agar, terus air, bubuk pop ice, sama pakai susu UHT dan gula. Nah, kalau misalnya pakainya itu air, jadi kalian pakai tambahan SKM. Nah, ini kita masak sambil diaduk-aduk. Jadi aduk-aduk biar dia bawahnya itu mastiin nggak ada yang gumpal. Nah, ini kita masak sampai dia mendidih blubuk-blubuk. Kalau misalnya udah mendidih, terus kemudian nanti tinggal kita matikan aja dan kita akan cetak. Nah, untuk Umi di sini tuh nanti mau pakainya tuh pakai cetakan mini puding biar dia tuh hasilnya tuh lebih cakep kalau pas ditaruh di dalam tin wall. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai gelas puding biasa aja, atau kalau kalian mau pakai uh, cup puding yang kayak merpati, atau mau langsung ditaruh di atas tin wallnya, itu juga nggak apa-apa ya. Ini biar bentuknya lebih cakep, makanya Umi cetaknya nanti di kemasan cetakan mini puding seperti ini. Nah, ini aku pakai yang macam-macam bentuknya biar dia nanti hasilnya tuh macam-macam. Nah, satu adonan ini jadinya tuh kurang lebih sekitar 11 cup. Tapi 11 cetakan ini kan dia ukurannya beda-beda ya. Volumenya itu pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian pakai cetakan yang lebih kecil, mungkin nanti hasilnya akan dapat lebih banyak. Nah, ini kita tuang semua. Jadi ini tuh warnanya emang kayak warna kalau misalnya kita bikin jus alpukat ya. Jadi bukan yang hijau banget gitu loh, tapi kayak ya udah kayak hijau kalau kalian ngeblender si jus alpukat aja. Nah, ini kita tuang semua sampai dia habis. Habis itu kita biarin sampai dia set ya. Kalau misalnya udah set, nanti baru akan kita taruh di dalam tin wall. Nah, sekarang aku mau bikin untuk flaknya. Jadi untuk flaknya di sini aku mau pakai flak coklat. Nah, di sini kita bikinnya dari kuning telur sama gula pasir. Nah, ini diaduk dulu. Aku pakai whisker aja ya karena males ngeluarin mixer. Kalau misalnya kalian mau pakai mixer juga boleh. Cuma ini cuman yang penting diaduk aja sampai gulanya tuh agak larut ya. Nah, ini karena telurnya itu dari kulkas jadi agak susah. Nah, habis itu kita akan bikin untuk adonan coklatnya. Jadi ini kita bikin dari air ditambah susu kental manis. Nah, kalau kata suami aku ini tuh bener-bener hasilnya tuh nanti kayak susu kental manis lagi. Tapi dalam artian susu kental manis itu jadi kayak menggandakan gitu, jadi lebih banyak gitu. Tapi hasilnya tuh emang ya karena basicnya susu kental manis, jadi nanti rasanya tuh mirip kayak SKM coklat tapi versi lebih kental, jadi versi flak gitu. Nah, ini kita masukin coklat bubuk biar warnanya lebih gelap nih. Tadi kan kita tambahin air, SKM, terus kita masukin coklat bubuk. Nah, ini akan kita masak sampai dia kita tambahin coklat juga. Di sini aku pakainya tuh milk coklat ya karena dark coklatnya habis. Tapi harusnya tuh kalian pakai dark coklat aja biar dia lebih pekat gitu, lebih berasa coklatnya.
Nah ini kita masak sampai dia larut, terus sampai dia mendidih. Nih coklatnya kan larut ya, lihat tuh. Nah kita masak sampai dia larut. Abis itu kita akan lakukan teknik pancing. Jadi si adonannya ini kalau udah mendidih masukin dulu di dalam kocokan gula sama telur tadi. Nah terus ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya udah kecampur rata, baru deh kita masukin lagi ke dalam si lelehan coklat sama air dan SKM tadi. Habis itu baru kita masak lagi sampai dia mendidih. Nah kalau misalnya nanti dia udah mendidih, udah panas, baru kemudian kita masukin maizena untuk pengental. Nah ini tuh hasilnya tuh jadinya banyak banget ya. Kalau misalnya kalian buat bikin adonan pudingnya itu bisa untuk 2 resep puding ini fla coklatnya cukup 1 biji aja. Nah lihat ya, dia langsung jadi kental seperti ini asapnya tuh banyak banget, maaf ya karena aku ngerjainnya di bawah AC, jadi bener-bener langsung kena apa namanya, asapnya tuh langsung ke arah aku, ke arah kamera. Nah ini udah selesai, lihat ya udah jadi. Nah terus ini apinya kan udah mati nih. Nah terus ini sambil aku tetap whisk biar dia hasilnya tuh mulus ya. Nih jadi tetap kita whisk seperti ini biar hasilnya mulus. Nah kalau udah, kita ambil tin wall, terserah sih kalian mau pakai tin wall ukuran berapa ya, mau pakai yang 120 atau mau pakai yang 150 boleh. Nah terus ini kita masukin si pudingnya di sini. Nah kalau untuk nyongkel pudingnya itu bisa pakai bantuan tangan aja di di bantu dengan tangan, atau kalian sebenarnya juga bisa pakai bantuan tusuk gigi. Tapi kalau pakai bantuan tusuk gigi tuh biasanya suka gompel bagian tengahnya, bagian pinggir-pinggirnya. Jadi terserah kalian mau yang enaknya aja gimana. Nih seperti ini. Kalau misalnya udah kalian taruhin semua, ini tinggal kita kasih pakai flaknya aja, pakai flak coklatnya. Nah untuk flak coklatnya biar lebih mudah, kalian masukin dulu ke gelas takar. Kalau bisa gelas takarnya tuh yang ada corongnya seperti ini nih. Nah kalau udah, tinggal kita masukin aja si flak coklatnya. Nah kalau aku biasanya kalau masukinnya udah cukup di pinggir kiri sama pinggir kanan aja, jadi hasilnya tuh bisa tetap rapih. Nanti juga dia tetap bakal nyebar ke bagian bawah-bawahnya si pudingnya kok, biarpun nggak tadi kita masukin. Nah nanti kalau misalnya kalian mau lebih cantik lagi, ini kalian bisa tambahin pakai potongan alpukat nih di bagian atasnya. Kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih cantik. Tapi kalau di sini Umi karena nggak ada alpukat matangnya, alpukat benerannya, jadi di sini aku cuman pakai topping tambahannya tuh pakai coklat aja. Jadi pakai coklat blok yang kemudian dipotong-potong gitu, dicincang. Nah kayak gini. Nah baru kemudian ditaruh di bagian atasnya. Kalau misalnya kalian mau lebih cantik lagi biar ada ijo-ijo benerannya, bisa banget loh kalian tambahin pakai potongan alpukat. Jadi alpukatnya tuh bisa kalian potong jadi kayak dadu kecil-kecil gitu, dadu kecil, terus kemudian kita taruh lagi di bagian atasnya. Jadi hasilnya bisa lebih cantik. Udah deh, ini siap banget buat dijual. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau ada request juga boleh ya, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Akabila pamit.